wanita Allah yang luar biasa, senang berjumpa kembali di ibadah online Gilgal Women Fellowship. Yuk saya mengajak kita memuji dan menyembah Tuhan. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan, luar biasa di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah apa yang sedang saudara lakukan, tapi kita masih bisa menyempatkan diri memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Mari kita memuji Tuhan, karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, amin. 1 Korintus 2 ayat 9. Biarlah ayat ini menjadi konfirmasi buat kita semua ya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Yes, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Yes, namanya Yesus Kristus. Dia Tuhan kita, Dia kota benteng kita. Namanya Tuhanku,
saudara percaya bahwa kita punya Yesus, kuasanya sanggup membebaskan kita dan menyembuhkan kita. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes, segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Percaya ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus, Tuhan kita yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu sungguh nyata dan ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yes Lord. Kau sungguh indah, tiada taranya.
hormat, kemuliaan kami naikkan hanya untuk Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Halo, Shalom. Nama saya Rina. Saya adalah seorang ibu yang bekerja dan memiliki 4 orang anak. 3 putri yang sudah memasuki usia remaja dan 1 putra yang masih balita. Saya sangat bersyukur diberi kepercayaan oleh Tuhan dengan menganugerahkan anak-anak dan keluarga yang sangat baik. Pada kesempatan kali ini, saya mau share sedikit tentang bagaimana saya menjalankan tugas saya sebagai seorang ibu yang bekerja sekaligus menjadi ibu dari 4 anak. Apakah mudah untuk berkarir sekaligus menjadi ibu dari 4 anak? Tentu saja tidak mudah ya. Lelah dan super hektik sudah pasti tiap harinya. Tapi Tuhanlah yang selalu memberi hikmat, kekuatan, dan kasih karunia untuk bisa menjalankan semuanya sekaligus, untuk bisa berfungsi dengan maksimal dan baik di tempat saya bekerja maupun di dalam keluarga saya. Karena terlahir dari keluarga di mana wanita di keluarga saya semuanya bekerja, terutama mama saya sendiri yang juga seorang ibu yang bekerja. Jadi dari kecil saya juga sudah terbiasa melihat wanita yang bekerja sambil ngasuh anaknya, ya oke-oke aja. Jadi dari awal pernikahan saya sampai dengan anak ketiga saya lahir sekitar 8 tahun yang lalu, prioritas utama dalam hidup saya adalah bekerja dan bekerja. Dan pada saat itu saya belum mengerti mengenai prioritas hidup dengan urutan yang benar. Dan selalu mementingkan pekerjaan di atas keluarga saya. Ada satu kejadian di saat anak pertama saya berulang tahun yang keempat. Pada saat itu saya ke sekolahnya untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi begitu melihat saya, anak saya nangis dan gak mau sama maminya. Malahan nyariin susternya. Pada saat itu ada gurunya dan juga ada beberapa orang tua murid lainnya. Perasaan saya langsung sedih banget pada saat itu. Rasa tertolak, kesal, malu, marah, campur aduk menjadi satu. Melalui kejadian ini membuat saya mulai berpikir dan mengoreksi diri saya sendiri bahwa anak saya ternyata malu dengan mamanya karena saya tak pernah atau tak terbiasa ngantar dia ke sekolah. Berhubung saya juga bukan full time ibu rumah tangga, jadi saya tetap tidak bisa tiap hari antar anak-anak saya ke sekolah. Titik balik dari perubahan prioritas di dalam hidup saya adalah pada saat saya berjemaat di GBI Gilgal, di mana saya banyak belajar mengenai hidup dengan prioritas urutan yang benar, yaitu Tuhanlah yang terutama dan nomor 1. Lalu nomor 2-nya adalah keluarga. Dan ketiga barulah pekerjaan, serta pelayanan, lalu yang terakhir barulah hobi. Saya banyak berubah sejak saat itu. Sekarang prioritas saya pelan-pelan mulai berubah dan mulai benar, di mana Tuhan selalu yang utama, lalu keluarga, yaitu suami dan anak-anak. Walaupun tetap belum bisa maksimal dalam mengurus anak-anak, tapi saya selalu berusaha memberi waktu yang lebih untuk anak-anak saya, terutama pada saat weekend ataupun pada saat liburan anak-anak. Saya selalu berusaha ada dan sebisa mungkin meluangkan waktu bersama anak-anak dan keluarga. Lalu hobi dan me time lah yang saya taruh di urutan paling akhir, seperti ke salon, manicure, pedicure, eyelash, dan beberapa hobi saya lainnya, seperti belajar baking, membaca, atau bermain sosmed. Saya sih tetap masih aktif lakukan semua itu, hanya saja ketika saya sudah selesai menemani anak-anak saya dan pekerjaan saya sudah beres, sudah selesai semua, barulah saya melakukan hobi, me time, ataupun sosmed time saya. Untuk para wanita di Gilgal Women Fellowship ini, dan juga untuk para ibu yang bekerja maupun ibu rumah tangga, jika kita hidup dengan prioritas urutan yang benar, saya yakin kita semua para wanita
bisa berfungsi dan berperan dengan baik dan maksimal. Bahkan, saya masih bisa memberi waktu saya untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Dan bagi saya, yang terpenting adalah jangan lupa selalu utamakan Tuhan di atas segala apapun yang kita kerjakan. Minta hikmat, kekuatan, dan kasih-Nya yang baru setiap hari. Serta minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa lebih peka, bisa membedakan hal yang baik maupun yang buruk. Serta selalu mendoakan keluarga kita, suami dan anak-anak, supaya mendapat pergaulan yang baik. Sekian sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat dan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan ini. Gilgal Women Fellowship, God bless you all. Terima kasih Bu Rina, kesaksiannya sungguh luar biasa yang sudah membangkitkan para wanita di mana boleh melewati setiap musim kehidupan dengan tetap semangat dan antusias. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ibu-ibu kita persiapkan hati. Kita akan dilayani oleh seorang wanita yang sangat luar biasa, powerful, dan hidupnya selalu menjadi inspirasi buat banyak orang. Sebagai Associate Pastor of English Worship Service di GKPB Dianapura. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan sambutan terhangat untuk Sister Tracy Trinita. Halo semua, nama saya Tracy Trinita. Senang sekali hari ini bisa membagikan firman Tuhan di GB Gilgal Women Fellowship. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, dan saya menyapa Anda dari Pulau Bali, tempat di mana saya tinggal dan melayani Tuhan di sini. Semoga Anda semua juga bisa mengunjungi Bali ya, dan jangan lupa kunjungi saya juga kalau Anda di Bali. Hari ini kita akan punya topik yang menarik, yaitu tentang Empowering by God. Bagaimana Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa menjalani hidup yang bermakna, untuk bisa menjadi wanita yang tetap sederhana, bisa berjuang menghadapi hidup, dan tetap fleksibel dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Kita akan belajar dari seorang pribadi wanita yang Tuhan telah pakai hidupnya secara dahsyat, sekalipun tidak ada kata-kata yang keluar yang tertulis, tapi hidupnya sangat berdampak. Dan semoga kita semua bisa belajar bersama melalui pengajaran pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya membuka dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Engkau menciptakan kami sebagai wanita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah, kasih karunia, perlindungan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, Engkau tahu kami mengalami pergumulan. Engkau tahu beberapa dari kami mungkin sedang sedih, kecewa, sedang sakit, sedang punya masalah dengan keuangan, dengan keluarga, dengan pertemanan, dengan pekerjaan. Beberapa dari kami pun juga telah dimenangkan oleh karena kebaikan Tuhan dalam berbagai banyak hal dalam kehidupan kami. Ada yang sedang bersuka, ada yang sedang berduka. Inilah hidup. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memimpin hidup kami, agar hidup kami berdampak bukan cuma bagi kami pribadi, bagi sesama kami juga. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menuntun kami untuk bisa belajar dari seorang pribadi, yaitu murid Yesus, agar hidup kami pun juga bisa berdampak, bukan bagi kami pribadi, bukan hanya untuk keluarga kami Tuhan, tapi untuk sesama kami, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menyertai kami, dan biarlah hanya Tuhanlah pusat dari segala pelajaran hari ini. Terpujilah Engkau, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Kristus. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ladies, wanita semua yang dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Kita semua tahu bahwa banyak sekali rintangan dan tantangan kita hadapi. Menjadi wanita di era sekarang berbeda sekali tantangannya dari wanita sebelumnya. 5 dekade yang lalu, 10 dekade yang lalu, jauh berbeda dari zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin wanita udah seperti ada kodrat istilahnya ya. Jadi kayak setelah sekolah langsung menikah, punya anak,
langsung menjadi istri, menjadi ibu, nanti juga akan menjadi oma atau nenek dan sebagainya. Sepertinya ada sebuah garis yang sama. Tapi karena kita hidup di zaman modern, banyak sekali perubahan yang terjadi. Dan banyak sekali wanita punya banyak peran, bukan hanya menjadi seorang istri atau ibu, tapi juga menjadi pejuang, istilah pejuang rupiah gitu, istilahnya pekerja juga gitu, membantu ekonomi bersama. Jadi wanita memang dipanggil untuk hidup sederhana. Tapi wanita pun juga dimampukan untuk bisa berjuang dalam hidup. Dan hari ini kita bisa melihat begitu banyak teladan di sekitar hidup kita, wanita yang mereka hebat di rumah, mereka juga hebat dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka. Sehingga wanita bisa punya peran, bukan terbatas hanya dalam rumah tangga sebagai wanita dewasa, tapi juga bisa bermanfaat dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan, dalam dunia pendidikan bagi anak-anak mereka, pengaruh yang besar bagi orang di luar sana, sekalipun yang single pun juga Tuhan bisa pakai secara dahsyat. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidupnya bermanfaat, hidup yang berbuah, untuk melipat kali gandakan kebaikan Tuhan. Dan ini tidak terbatas cuma dalam prokreasi atau mempunyai anak, tapi kita juga diciptakan oleh Tuhan untuk bisa menciptakan sesuatu, agar melalui ciptaan kita memuliakan Tuhan dengan bakat kita, dengan waktu yang Tuhan berikan, kita bisa melipat kali gandakan ini semua. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menghargai wanita, menghormati wanita. Kita bisa melihat bagaimana permulaan kedatangan putra Allah, yaitu anak diberikan, bayi terlahir. Ada seorang sosok wanita di samping Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Maria adalah ibu pilihan, ibu dunianya untuk anak surgawi. Dan akhir hayatnya pun juga Tuhan Yesus, saat dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, agar setiap orang yang berdosa dimerdekakan dari dosa, oleh karena pengorbanan putra Allah yang suci, yang kudus di kayu salib. Di akhir hayatnya Tuhan Yesus Kristus, ada banyak wanita menunggu. Murid-murid Yesus, wanita menunggu. Murid-murid yang lainnya, ada sekitar 10 orang lari semuanya kemana-mana. Ada Yohanes di situ sendiri, dengan semua wanita-wanita murid Yesus yang lainnya, ibu dan teman-teman Tuhan Yesus, semua pelayan Tuhan Yesus sana. Dan bukan hanya itu saja, kebangkitan Tuhan Yesus pun disaksikan pertama kali oleh wanita. Dan dalam budaya abad pertama, wanita itu nggak punya nilai untuk bisa memberikan kesaksian atau eyewitnesses, ya, saksi mata. Tapi betapa Tuhan mengasihi wanita, betapa Tuhan Yesus menganggap wanita itu berharga, sehingga diizinkan pertama kali yang melihat Juru Selamat, wanita. Yang terakhir kali melihat Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya di kayu salib, wanita. Dan pertama kali Tuhan bangkit setelah dari kematian, wanita. Tuhan menghargai wanita. Engkau berharga, engkau dikasihi. Tuhan mau hidup kita berdampak bukan hanya untuk dunia kecil kita, tapi untuk kerajaan Allah di dunia ini. Kita punya pengaruh yang besar, dan kita bisa melihat bagaimana pribadi yang Tuhan pilih di Alkitab. Itu banyak wanita-wanita hebat yang Tuhan pilih di Alkitab. Hari ini kita akan belajar tentang satu pribadi, yaitu bernama Tabita atau Dorcas. Mungkin kita sering kali dengar kisah hidupnya dia. Seorang wanita cantik yang kuat, yang dipengaruhi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga pertama kali ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia punya kehidupan diubahkan. Dan dia mulai menggunakan sumber dayanya, tenaganya, keuangannya, waktunya, bakatnya, untuk memuliakan Tuhan dengan cara mengembalikan martabat wanita. Dan hidupnya begitu berdampak, sampai saat dia meninggal, semua orang yang tahu bahwa setelah orang meninggal akan ada keabadian, kita semua akan ke sana. Tapi kesedihan mereka, kehilangan pahlawan rohani mereka, kesedihannya mendalam terjadi. Dan kisah ini yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana seorang wanita yang Tuhan pakai secara dahsyat untuk mengubah hidup wanita lain. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau Anda punya, silakan buka Alkitab. Kita buka di Kisah Para Rasul 9.
Wanita ini yang saya akan perkenalkan bernama Dorcas atau Tabitha, tinggal di sebuah kota kecil dekat Lydia, namanya Yope. Di kisah para rasul 9, saya akan bacakan sebentar, dari 36, berbunyi seperti ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabitha, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah, datanglah ke tempat kami. Lalu berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat dan berkata, Tabitha, bangkitlah. Lalu Tabitha membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa ini tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itulah Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Di rumah seorang yang bernama Simon. Seorang penyamak kulit. Wanita yang dikasihi Tuhan. Inilah firman Tuhan. Sebuah kisah indah. Bagaimana kehidupan seorang wanita diubahkan oleh Tuhan. Melayani Tuhan. Di akhir hidupnya. Setiap orang berduka atas kehilangannya. Dan terpujilah Tuhan, ia diberi kesempatan lebih panjang lagi untuk bisa melayani Tuhan. Kita akan melihat 3 hal dari kehidupan yang wanita ini. Dorcas atau Tabitha, wanita biasa dengan kehidupan yang luar biasa. Di ayat yang ke-36 dari kisah para rasul 9 berbunyi, ada seorang murid perempuan bernama Tabitha. Dalam bahasa ini Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Wow. Bayangkan kalau Anda dikenang oleh banyak orang. Nama Anda setelah Anda meninggal, perempuan ini sangat baik sekali. Dan sering memberi pertolongan, sering memberi sedekah. Nah, kisah hidup itu penting ya, ladies. Beberapa tahun saat Tuhan Yesus bangkit ke surga, Tabitha adalah wanita yang tertulis di Alkitab sebagai murid. Dan dari penampilannya terlihat bahwa ia adalah seorang yang sangat cantik. Kenapa? Namanya Dorcas, bahasa Yunani, artinya gazelle, kijang. Kijang tuh gini, kalau zaman dahulu kala, orang tuh sering mencari nama-nama, kecantikan seseorang itu seringkali digunakan dengan ilustrasi nama-nama binatang yang indah. Gitu. Jadi contohnya kayak, wah, jalanmu seanggun burung merak gitu. Suaramu seindah dan semerdu burung berkicau gitu. Rambutmu setebal rambut kuda gitu. Jadi kayaknya bukan menghina loh itu. Tapi dia bilang badanmu seperti babi, nggak boleh ya, jangan, itu nggak boleh. Itu menghina, bukan memuji. Tapi mencari binatang-binatang yang cantik itu menimbulkan ucapan kayak memuji gitu. Nah, dia sangat cantik ya, disebutkan dia kijang. Karena tahu kijang kan anggun jalannya, badannya ramping, bulu matanya bagus dan sebagainya. Mungkin dia sangat cantik. Tapi kecantikannya bukan cuma di luar. Hatinya juga cantik. Nah, ketika Tabitha bertemu dengan Tuhan Yesus, ia diubahkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah manusia. Kita bisa mencoba untuk mengubah hidup kita, nggak akan pernah bisa. Tapi kalau Tuhan mengubah hidup kita melalui pertobatan, kita akan diubahkan dari hati, terpancar sampai keluar. Setelah ia diubahkan, ia merasakan panggilan Tuhan dan berkomitmen untuk punya iman yang mendalam. Sehingga bukan cuma percaya, bukan cuma melakukan, tapi dia juga berkomitmen
untuk memiliki iman yang mendalam dan menerjemahkannya ke dalam pekerjaannya. Tabita dikenal sebagai pribadi yang berbuat baik dan tidak akan kasihnya bagi orang-orang miskin. Ia dicintai di daerahnya dia, dicintai di kota besar tersebut. Dia bisa saja loh dengan mudah, dia seorang fashion designer, perancang busana. Satu karir yang sangat terkenal dan jarang ada yang bisa, dan dia punya banyak baju-baju yang mahal. Dengan mudah kita tahu kenapa dia kaya, karena dia punya rumah 2 lantai. Rumah orang biasa 1 lantai, rumah 2 orang kaya 2 lantai. Nah, kita bisa dengan mudah melihat sebenarnya dia enak aja hidupnya ya, dengan kekayaan sebagai perancang busana terkenal di abad pertama. Dia bisa saja hidupnya menikmati semua kekayaannya, tapi dia menangkap visi bagaimana dia bisa melayani Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dengan uangnya, dengan jarumnya, dengan waktunya, dengan bakatnya. Dalam kemewahan rumahnya yang berlantai 2, dia nggak mau menikmati berkat ini sendiri. Dia ada yang menggerakkan hatinya untuk bilang, saya mau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan mengubahnya. Dia tidak lagi melihat karirnya sebagai sesuatu hanya untuk diri dia sendiri. Dia melihat karirnya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang lain. Dia menjadi dermawan. Panggilannya menjadi semakin spesifik, sehingga dia menjadi orang yang sangat fokus. Ketika dia lihat sekelilingnya dia, di YOPI-nya ada apa ya? Apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh lingkungan saya? Dia melihat banyak janda miskin. Maka dia melihat, udah miskin, janda ini mereka terlihat kotor, tua, dan usang. Nah, ini adalah budaya abad pertama, di mana saat perempuan menjadi janda kalau nggak punya anak, mereka menjadi sampah masyarakat, dianggapnya. Mereka dikucilkan karena harta milik dari keluarga suami. Sehingga mereka jadi kekurangan dan nggak punya kesempatan untuk bisa menikmati hidup. Ini berbahaya bagi keselamatan mereka. Karena mereka bisa disalahartikan sebagai pengemis, dan ada aturan pemerintah bahwa seorang janda kalau memiliki anak, ya anaknya akan mendukung hidup mereka. Tapi kalau enggak, pemerintah bisa mengambil mereka untuk menjadi budak, dan mereka akan terbuang karena kemiskinan mereka. Bagaimana orang bisa tahu mereka miskin? Pakaiannya. Ke zaman dulu tuh orang nggak punya pakaian seperti kita sekarang, punya banyak. Zaman dulu mungkin orang biasa cuma punya 3. 1 dipakai di badan, 1 penggantinya, 1 lagi buat pesta. Semakin kaya, semakin banyak bajunya. Semakin miskin, semakin dikit bajunya. Tapi kan kalau tiap hari dipakai, lama-lama rusak. Nah, Tabita melihat betapa bahayanya hidup mereka kalau mereka sampai ditangkap. Tabita menggunakan bakat dan sumber daya desain fashionnya untuk memberkati wanita miskin terutama di sekitar dia. Dia mendadani mereka dengan pakaian indah, membuat mereka menjadi istimewa. Kepercayaan diri mereka menjadi semakin tinggi, meningkat. Mereka merasa dicintai, merasa berharga. Dan Anda semua pasti pernah dong pakai baju wedding, pakai baju pernikahan untuk pengantin. Bagaimana baju yang kita beli itu membuat kita merasa jadi kayak, wow, kayak orang kaya, kayak artis. Semakin cantik dan sebagainya. Kita tahu betapa kekuatan dari pakaian yang kita kenakan bisa membuat kita menjadi merasa pas dan merasa cantik. Mereka pun juga merasa hal yang sama. Baju yang pas di tubuh mereka membuat mereka percaya diri. Ada kegembiraan yang terlihat, martabat yang semakin naik. Dan ini bukan cuma memberkati secara fisik, mereka pun juga diberkati secara spiritual. Ladies, kalau mereka berubah secara fisik, mereka jadi lebih percaya diri. Mereka masih muda, masih bisa menemukan suami untuk bisa menikah dan mengangkat ekonomi mereka, bisa punya keluarga. Jadi mereka masih bisa punya hidup yang lebih bermakna. Tidak harus kesusahan sendiri. Nah, memberi sedekah. Di balik jahitan pakaiannya ada jiwa yang terselamatkan, karena bukan hanya sedekah yang dia berikan, tapi dia memberikan juga pengetahuan dia akan siapa Tuhan. Bukan cuma memberkati orang dengan secara fisik, tapi secara spiritual. Ada jiwa yang terselamatkan di balik setiap pemberiannya dia. Maka dari itu, kita gunakan talenta kita untuk mengubah hidup orang. Kita butuh keseimbangan antara membantu orang secara fisik dan juga secara rohani. Enggak cuma rohani aja, fisik juga. Enggak cuma fisik aja, rohani juga. Kita bisa jadi wanita yang biasa, dengan kehidupan yang luar biasa, karena Tuhan kita yang akan melakukannya dalam kehidupan kita. Dia yang kedua adalah Tabita memberikan a beautiful legacy, memberikan warisan kisah yang indah.
Saat dia terbaring, semua pergi untuk menghampirinya. Saat Petrus pergi ke rumahnya, semua berduka, semua menangis. Mereka semua punya iman. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memanggil kita untuk kepada keabadian. Mereka belum siap bahwa pahlawan spiritualnya mereka meninggal. Janda itu semua menangis, menunjukkan karya Tabita yang mereka gunakan. Mereka membutuhkan penghiburan, mereka begitu sedih, dan mereka begitu mengasihi Tabita. Dan Tuhan melakukan keajaiban, mujizat Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup dan mati setiap orang. Tabita bangkit kembali, berdampak untuk kemuliaan Tuhan, dan juga untuk sesama. Saat saya membaca cerita ini, hati saya bergetar. Saya juga dari dunia fashion. Bukan desainer, pernah punya toko pakaian, pernah mencoba jadi desainer, tapi sulit sekali. Tapi sebagai model waktu saya masih remaja. Waktu saya masih kecil, saya tinggal di, orang tua saya punya konveksi, toko pakaian di Bali, dan juga pabrik pakaian. Remaja, kerja sebagai model, dan dewasa juga punya toko pakaian. Saat saya menjadi orang percaya, saya diubahkan oleh Tuhan untuk menggunakan talenta saya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya nggak pernah terpikir seperti Tabita, yang memberikan pakaian untuk orang susah, sehingga mereka bisa punya martabat, dan mereka bisa lebih percaya diri. Tapi Tuhan baik. Ia mengizinkan kita semua punya talenta, dan kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang cukup besar untuk mengubah hidup kita bisa menjadi orang baik. Tuhan membersihkan hati kita, pikiran kita, dan memberikan kita visi yang suci, dan hati yang murah hati. Agar kita bisa menggunakan waktu kita, talenta kita, bakat kita, koneksi kita, energi kita, sumber daya yang Tuhan berikan untuk membantu sesama kita dengan pimpinan Roh Kudus, kemana menabur, kemana kita bisa memberikan. Kita harus minta Tuhan, bukan dengan hikmat manusia, tapi pertolongan dari Tuhan. Nah, hidup ini jauh lebih berarti kalau kita izinkan Tuhan menjadikan kita agen perubahan bagi kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat dampak bagi orang lain. Dan saat kita pergi nantinya kepada kemuliaan Tuhan, semoga orang bisa mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tabita, contoh yang baik. Bagaimana kita juga harus memenuhi kebutuhan orang di sekitar kita. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi pengaruh yang baik dan mempengaruhi orang dalam pengaruh Kristus. Nah, Rick Warren pernah mengatakan seperti ini. Ketika Tuhan memberi Anda bakat, Tuhan mengharapkan Anda untuk menggunakannya. Seperti otot. Jika Anda menggunakannya itu, ia akan semakin bertumbuh. Jika tidak, Anda akan kehilangannya. Jika Anda memiliki bakat tetapi takut menggunakannya, jika Anda malas dan tidak menggunakannya untuk memberikan manfaat bagi orang lain, Anda akan kehilangannya. Seperti perumpamaan 10 talenta dalam Lukas 19. Jika Anda tidak menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada Anda, Dia akan mengambilnya dan memberikannya kepada orang lain yang mau. Wow, ini mengagetkan ladies. Bahwa Tuhan bisa mengambil loh apa yang dipercayakan kepada kita bila kita tidak menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Bagaimana kita menggunakan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan? Dan warisan apa yang kita berikan kepada generasi berikutnya? Dan kalau kita pergi dari dunia ini, apa yang akan orang katakan tentang kita? Poin terakhir, kesempatan kedua. Tabita mengalami kesempatan kedua. Karena Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa memakai siapa saja, di mana saja, kapan saja, umur berapa saja. Kekuatan pengaruh Tuhan sangat besar. Dan tidak terbatas dengan apa yang orang lihat. Karena Tuhan bisa membangun dalam diri Anda hikmat, pengetahuan, kearifan, pengenalan Tuhan, cinta, segala yang kita perlukan Tuhan bisa berikan kepada Anda semua. Tuhan mau memperlengkapi kita dengan segala yang baik, agar kita semua bisa melakukan kehendak-Nya, dan kita bisa menyelesaikan apa yang menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Tempat misi yang paling penting adalah di rumah Anda. Bagaimana kita membangun rumah
dengan penuh kasih Kristus, penuh pengampunan, penuh pengajaran, agar setiap keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita, semua menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, hidup kudus dalam Tuhan, dan menghargai karya Kristus Tuhan di kayu salib. Bagaimana biar Tuhan menjadi pusat dari setiap kegerakan di rumah kita semua. Kita pun juga bisa belajar dari setiap wanita-wanita di Alkitab. Bagaimana mereka mempengaruhi dunia mereka dengan kekudusan mereka. Maka itu kita harus belajar untuk meninggalkan rasa takut. Untuk merasa kita nggak ada apa-apanya, kita nggak punya apa-apa, nggak punya bakat, kita semua punya. Kalau kita bilang nggak punya, lama-lama diambil beneran loh. Jadi berhenti untuk khawatir tentang diri kita sendiri. Berhenti untuk takut masa depan. Berhenti untuk ingat-ingat trauma masa lalu. Bangkit dan bersinarlah untuk kemuliaan Tuhan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus dan tinggal dalam hati Tuhan, tidak akan pernah sama lagi. Mereka jadi pribadi yang bermanfaat bagi dunia. Memuliakan Tuhan. Saya merasa Tuhan menggunakan Tuhan memanggil saya untuk menggunakan kehidupan saya untuk membangkitkan orang lain. Mungkin banyak wanita yang takut untuk memulai. Apa ya Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan? Mulai dari rumah. Kedua, mulai dengan bakat kita. Ketiga, mulai dengan apa kita miliki. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Kita wanita harus berpegangan tangan, saling menguatkan, saling membangkitkan. Kita dipanggil untuk berprestasi, bukan secara individu, tapi sama-sama membangkitkan. Masa kita perempuan ke toilet aja rame-rame, masa sukses nggak rame-rame? Saya percaya Tuhan mau kita menggunakan setiap kehidupan kita, setiap talenta, waktu, uang, segala hal kita miliki untuk membangun dan melayani Tuhan, seperti Tabita yang mengalami. Nah, kita semua saat ini mau sebagai penutup, mungkin mengalami masalah, kesusahan secara ekonomi, beradaptasi dengan hal yang baru. Banyak juga kita harus mulai bekerja untuk mencari nafkah. Dan apa sih tujuan dari penciptaan Tuhan atas manusia? Apa tujuan penciptaan dari Tuhan untuk manusia? Dan bagaimana kita bisa menggunakan hidup kita agar berdampak? Nah, kita harus belajar bahwa kita harus belajar untuk mengerti lebih dari apa yang kita mengerti saat ini. Dalam menangani keuangan, jangan izinkan orang lain yang mengatur. Kita belajar juga mengaturnya. Kita belajar untuk mandiri, belajar untuk berhemat, belajar untuk mendiskusikan dengan suami kita, dengan pasangan kita, agar jangan menjadi pribadi yang tidak berdaya, tapi bisa menjadi pengelola keuangan, pengelola waktu, pengelola rumah, pengelola bisnis yang baik. Kita belajar berinvestasi di keranjang yang berbeda, menjadi pribadi yang jujur dan apa adanya. Belajar dari ahlinya. Ada seorang berkata, Francis Bacon bilang ini, uang adalah pelayan yang hebat, tapi tuan yang buruk. Jangan sampai uang kita menjadi tuan, tapi dia harus menjadi anak buahnya kita. Kemana kita suruh dia pergi, dia harus pergi. Nah, investasilah dalam dua hal. Yang sementara, bisnis ataupun usaha lainnya. Yang kedua, abadi. Belajar berinvestasi, tapi jangan serakah. Investasi itu harus yang bernilai kekekalan juga. Yang sementara apapun ya, yang abadi, dekatlah kepada Tuhan, hiduplah untuk Tuhan. Kita sebagai wanita boleh belajar bisnis, menciptakan peluang, mencari peluang, melakukan yang terbaik, tapi jangan rakus dan jangan mengambil haknya orang lain. Jangan fokus pada uang, tapi lakukan apa yang menjadi manfaat bagi orang lain. Uang akan mengikuti kita. Kalau teman saya, Pak Pendeta Jeffy Rahmat pernah bilang ini, jangan mengejar apa yang bisa datang sendiri. Jadi jangan mengejar uang. Lakukan yang baik, pasti uang akan menuntut mencari kita. Dan jangan juga berbohong kepada orang hanya demi kita mendapatkan harta dan tahta. Colonel Sanders, ya, founder KFC pernah berkata seperti ini. Kekayaan itu seperti kebahagiaan, tidak pernah dicapai ketika dicari secara langsung. Ia datang sebagai produk sampingan dari penyediaan layanan yang bermanfaat. Kalau kita melakukan yang bermanfaat, pasti kita bisa bahagia dan berkat datang juga. Jadi, ladies, kita bisa belajar. Kalau kita melihat kolam renang, kita bisa melihat, menikmati. Kita bisa melompat dan berenang, mungkin menakutkan. Tapi kita menggunakannya, kita akan lebih menikmatinya. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baik. Minta hikmat Tuhan, dan juga kita belajar untuk bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat
melalui talenta kita gunakan. Jangan mengecilkan potensi kita hanya karena ketakutan kita di masa lalu. Kita harus berbuah, kita harus menjadi banyak, dan bisnis kita harus berdampak bagi kebaikan di sekitar kita. Jangan pelit kepada pembantu kita, jangan pelit kepada supir kita, kepada pegawai kita. Ingat, Tuhan yang mereka pun juga mau memberkati mereka melalui tangan kita. Saya bersyukur kita tercipta sebagai wanita. Kita tidak perlu membuktikan apapun. Kita bisa menjadi pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan. Kita akan hidup di dunia sementara ini, tapi gunakan waktu kita untuk bersikap adil, hidup penuh pengharapan, gunakan kesempatan untuk berbuat baik, dan terimalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan dan menjadi agen perubahan. Melakukan perubahan dan menjadi agen perubahan, agar sumber berkat Tuhan bisa tersalurkan melalui kita ke orang-orang yang membutuhkan. Marilah kita mengubah hidup kita. Sebagai penutup, ada satu lagu yang sangat saya sukai. Lagu himne, saya nggak akan nyanyi, saya akan bacakan. Bahasa Inggrisnya berjudul Take My Life and Let It Be. Bahasa Indonesianya adalah Pakailah Hidup Ini. Ini tahun 1827 lagunya diciptakannya. Berbunyi seperti ini. Pakailah hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakailah tanganku ini, hatiku digerakkan oleh kasih-Mu. Pakailah kakiku ini, tiap langkahku ikut-Mu. Pakailah suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakailah mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakailah hartaku ini, seluruhnya bagimu ku relakan. Pakailah kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakailah diriku ini, selamanya bagimu ku sembahkan. Apakah Anda berani memberikan hidup Anda untuk Tuhan? Saat engkau memberikan hidup Anda untuk Tuhan, Tuhan akan menggunakannya untuk membangkitkan kita menjadi wanita yang supel, yang mampu berjuang, yang membawa perubahan, yang bisa memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Waktu saya terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas untuk mengubah hidup Anda. Kiranya firman ini bisa menguatkan Anda semua. Gunakan talenta Anda, gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk setiap talenta yang Kau berikan. Terima kasih untuk kebaikan surga atas kehidupan kami semua. Engkau baik Tuhan, Engkau dipermuliakan. Tuhan, pada hari ini kami semua belajar dari Tabita. Betapa kecantikannya bukan hanya dari lahiriah, tapi batiniah. Betapa Tuhan mengubah hidupnya untuk menjadi murid Yesus. Dan dia melihat potensi pekerjaannya bukan terbatas hanya untuk menghasilkan uang, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menaikkan nilai setiap orang di sekitar dia, sehingga mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih untuk kesempatan kedua Tuhan atas hidup Tabita. Dan hari ini Tuhan, beri kami kesempatan kedua untuk bisa menggunakan kehidupan kami, talenta kami, uang kami, waktu kami, bakat kami, semua yang kami miliki, agar kami bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami tidak mengejar harta dan tahta, agar kami tidak melupakan Tuhan dalam pekerjaan kami, tapi memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memulihkan kami dari rasa rendah hati kami, rendah diri kami, dari hidup kami yang pas-pasan, dari ketakutan kami, dari rasa minder, apapun yang membatasi kami untuk bisa melayani Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus, kami bisa karena Tuhan memanggil kami. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan segala yang kami miliki, biar Tuhan dipermuliakan dan kehidupan sesama kami semakin menjadi baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di Women Fellowship ini Tuhan, Engkau akan bangkitkan Tabita-Tabita yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau pakai kami semua, pakai seluruh gereja kami, GBI Gilgal Tuhan, seluruh pendeta dan seluruh pelayan Tuhan dan setiap leaders Tuhan, Engkau pakai secara dahsyat agar semakin Tuhan gunakan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, berkati jemaat, berkati setiap orang yang hadir, dan terima kasih Tuhan biar nama Tuhan dipermuliakan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih banyak, ladies. Selamat
berjuang dalam hidup bersama dengan Tuhan yang menyertai kita dan menuntut hidup kita untuk kebaikan bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh sharing daripada Sister Tracy Trinita, dan saya mengajak para wanita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kami diberkati Tuhan, bahwa kami sudah di-empowered by God, dan kami mau pulang, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Biar diberkati setiap keluarga menjadi keluarga yang harmonis, diberkati setiap kesehatan, diberkati pekerjaan, diberkati pelayanan, biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, serta penghiburan Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi.